dengan pembatas pemikiran untuk memahami hal ini. Kalau istilah di dalam Yahudi disebut tabir, ada tabir yang membatasi pemikiran kalian. Oke, saya coba buat dulu urutan proses kematian Yesus secara holistik. Ya, tidak dipungkiri bahwa yang pertama urutan proses kematian Yesus sampai di kayu salib itu adalah teologis. Ya, kata teologis ini nggak perlu saya ambil lagi dalil-dalilnya. Jadi saya tidak sekedar asumsi, bukan dogmatis, tapi ini real. Alkitab kami itu real. Teologis, lihat. Aku dan Bapa satu. Orang Yahudi marah. Kenapa? Kamu menyebut kamu satu dengan Bapa. Kamu menyebut Allah adalah Bapamu. Kamu menyebut akan merubuhkan bait Allah. Kamu menyebut ratusan prinsip dogma teologis. Saya bisa ungkap di sini. Hanya nggak mungkin saya langsung buat sebuah sistematikanya secara konkret dalam waktu yang singkat. Itu jelas. Konsepnya itu. Dan perlu saya kasih tahu sama kalian, Yesus datang ke dunia ini adalah urutan proses teologis. Itu bukan apa-apa. Itu konsepnya, tujuannya teologis. Ya, itu yang pertama. Saya udah jelaskan landasan-landasannya. Baru oleh karena teologis ini berdampaklah menyangkut ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang nanti akan bisa mempengaruhi kehilangan keuangan penghasilan di bait Allah, yang mana ada jualan. Yesus melarang. Lalu Pak, ketika Yesus sedikit melarang, aja Pak, terangkan ya. Ya, ntar dulu, jangan dibahas. Nanti lupa saya, Pak. Lupa saya. Ntar dulu, santai aja, Pak. Tenang aja. Catat aja, Pak. Sama seperti saya catat kok. Nanti saya akan baru bantah. Bapak bantah. Iya, Bapak soalnya udah bahas soal kekuasaan Tuhan, Pak. Ntar dulu. Bapak udah bahas kekuasaan Tuhan. Sabar aja, Pak. Iya, Pak. Sabar. Biarkan dulu. Nah, jadi mereka jualan di rumah bait Allah. Yesus bilang, kamu membuat bait Allah sarang penyamun. Woi, itu menyakitkan penghasilan, Pak. Yesus itu memang berdampak kepada dari teologis kepada keuangan ahli Taurat, orang Farisi. Ya, itu, Pak. Nah, baru yang kedua, setelah teologis baru masuklah kepada sosial. Nah, sosial ini, Pak, apa? Ketika bersifat sosial, kalau Anda baca, pengaruh Yesus di Israel itu, dalam tempo 3,5 tahun itu, 5.000 orang masyarakat mengikuti dia. Per hari itu datang orang sakit, orang lumpuh, orang apapun, bahkan orang mati disembuhkan. Ini pengaruh sosial. Ya, supaya Anda tahu. Ya, betul. Sudah Pak. Ya, kita juga sabar, Pak. Sabar kita dulu. Juga percaya mujizat Yesus. Baru yang terakhir nih. Setelah teologis, sosial, baru masuk ke politik. Nah, saya mau katakan politik inilah akhirnya jadi sebuah ranah yang harus masuk kepada ranah pemerintah. Di mana pemerintah kerajaan ahli Taurat dengan pemerintahan kerajaan Pilatus penjajah dan pemerintahan Raja Herodes harus turun tangan oleh karena massa yang secara sosial mempengaruhi pemerintahan ini. Nah, itu loh, Pak. Jadi bisa saya kasih dalil-dalilnya secara singkat, tapi saya sedikit aja mengambil ayat dan acuannya. Anda sudah mulai gemetar dan merasa seperti tergoncang imannya oleh karena jawaban dari Profesor terangkan. Silakan lanjut. Iya. Jadi begini ya, Pak, terangkan ya. Kalau kita melihat sejarah-sejarah bahkan sebelum Yesus itu ada, sebelum Yesus tiba, salah satunya contoh Ramses, ya, bagaimana kemudian yang biasa dipanggil Firaun itu, ketika dia menganggap bahwa dia mendapat satu nubuatan, dia mendapat satu berita bahwa yang akan menggugurkannya, yang menjatuhkannya adalah seorang anak laki-laki, lalu upaya yang dia lakukan apa? Dia habisin semua anak laki-laki. Itu baru logis namanya. Itu logis. Ya, reaksi-reaksi itu wajar sekali. Dalam Islam jelas itu. Jadi misalnya salah satu yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, begitu sempurnanya cara pembunuhan itu.
ada salah satu orang yang dipercaya, bahkan yang dianggap, bahkan terbukti sebagai orang yang ahli, ya, orang yang ahli, hanya karena dia diprovokasi, dia bunuh itu Sayyidina Ali pada saat sholat langsung begitu. Tetapi kalau yang terjadi pada peristiwa Yesus ini terlalu didramatisir, ini terlalu didramatisir. Faktanya masih ada perdebatan antara beberapa denominasi atau mungkin faham-faham Kristen itu yang masih meragukan Yesus itu betul-betul bangkit atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk membuktikan nubuatan itu terjadi. Justru nubuatan itu dibuktikan hanya karena ada pengakuan seorang wanita, batu berguling, nggak masuk akal. Lalu pada saat Yesus hadir selama 40 hari, kehadirannya juga seperti, mohon maaf ya, jelangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba nanti datang, tiba-tiba hilang aja jadi debu gitu, raib gitu, jadi angin tiba-tiba. Ikut bareng makan dalam keadaan perut bolong. Pada saat Filipus diminta untuk menusukkan jarinya ke lambung Yesus, ke lambung ya, bukan ke pusat, bukan ke udel, bukan ke perut, ke lambung. Berarti perutnya bolong. Itu logika sederhana, perutnya bolong. Dan itu bukan perumpamaan, itu literally jelas. Masa perut Yesus bolong, dia kesana kemari dan dia hilang pergi nggak jelas, dan dia tidak menunjukkan kepada semua orang. Ini kan aneh sebenarnya. Dia ingin orang percaya, tetapi dia tidak menunjukkan bukti dia ada itu kepada semua orang setelah dia bangkit. Nah, ini nggak nyambung, ini dramatisir sekali. Maka kalau secara logika kuat indikasinya bahwa memang ini orang, peristiwa ini menjadi peristiwa tanda tanya. Kalau Nabi Muhammad SAW jelas di masa itu, ya, bahkan orang kafir sendiri mengatakan ini sihir yang nyata. Mereka melihat sihir itu nggak sembunyi-sembunyi, gitu loh. Ini kenapa Yesus bangkit sembunyi-sembunyi dia kebangkitannya, hanya mendatangi orang-orang tertentu saja. Ini maksud saya, berarti apa tujuan si Yesus ini? Penggenapan sudah terjadi, nubuatan sudah terjadi. Hanya tinggal membuat orang-orang percaya kepada dia bahwa dia juru selamat. Tapi dia menunjukkan nubuatan itu tidak kepada semua orang, hanya kepada beberapa orang saja. Ini kan gak nyambung sebenarnya ini. Mungkin itu dulu. Oke, saya tambahkan sedikit. Nanti Bang Bro Admin boleh menambah ya. Saya tambahkan dikit kenapa di Al-Quran Karim bahkan penyalipan itu diserupakan. Di dalam Matius 27 nomor 16 dan 17, silakan yang pihak Kristen untuk membacanya ya, membuka data-datanya. Matius 27 nomor 16 17. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Jadi ada dua Yesus di hari yang sama yang mau dihukum. Yesus dari Arimatea, Yesus dari Nazaret dan Yesus Barabas. Ingat, di hari yang sama. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Nomor 17-nya. Karena mereka sudah berkumpul di sana, artinya mereka para ahli kitab itu sudah berkumpul semua. Di sana ada dua juga yang bernama Yesus, yaitu Barabas dan Yesus Nazaret. Ya, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kami kehendaki, kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Pilatus saja masih memberi dua pilihan, yang mau dibebaskan yang mana. Sekarang kita kasih logika. Di ayat yang lain dikatakan Pilatus tidak menemukan kesalahan daripada Yesus Kristus. Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus Kristus. Istri dari Pilatus bermimpi bahwa orang ini jangan dihukum karena apa? Orang ini tidak bersalah. Jika dihukum kita akan mendapat kecelakaan. Ingat, ini di dalam Bible Anda. Mari kita korelasikan dengan Yesus Barabas. Yesus Barabas adalah seorang penjahat besar. Dia adalah seorang pemberontak. Dalam dua peristiwa ini, kalau jadi Pilatus, mana yang dibebaskan? Tidak menemukan kesalahan kepada Yesus Kristus. Istrinya bermimpi kalau orang ini tidak bersalah, kalau dihukum akan membawa kecelakaan kepada Romawi, kepada dirinya, kepada mereka. Dan yang satu, Yesus ini penjahat besar, dia adalah pemberontak. Kira-kira kalau kalian ini jadi Pilatus, mana yang akan dibebaskan? Maka di situ yang dibebaskan adalah Yesus Kristus dan yang disalibkan adalah Yesus Barabas. Kenapa? Tidak ada dalam catatan sejarah manapun, di dalam catatan Romawi, seorang pemberontak besar, penjahat besar itu dibebaskan. Tidak pernah ada. Never, nothing. Kalau ada, tunjukkan bukti saya. Catatan sejarah dari Romawi pernah membebaskan seorang pemberontak. Clear?
clear and clear. Jadi kalau kata Pak terangkan, terguncang dengan Profesor Pak terangkan, silakan Pak Profesor terangkan, berkerut keningnya untuk membuat antitesis argumen saya. Temukan dalam sejarah historikal Anda bahwa Romawi pernah membebaskan seorang penjahat, pemberontak. Yang pertama, yang kedua, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus tidak bersalah, apa layak dihukum. Sedangkan ada yang namanya Yesus juga, dia seorang penjahat besar dan seorang pemberontak. Silakan Bro Admin, nanti kepada Pak penyebar berita baik boleh menambahkan juga. Silakan Bro Admin. Halo, Selamat siang Pak penyebar berita baik. Boleh nimbrung ya? Pak Bro Admin dulu, Bang. Gantian. Pak Bro Admin juga belum bicara soalnya. Silakan Pak Bro Admin. Kita hargai satu persatu waktunya. Iya. Pertama mohon maaf nih, saya memang tidak ngikut dari awal sehingga tidak ngerti poin pembicaraannya. Cuman saya mau berpesan begini loh. Jadi sebagai Kristen juga kita harus menyadari bahwa ahli Taurat tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias atau sebagai penebus dosa. Sehingga mereka tidak memiliki alasan yang sama dengan kita, dengan kepercayaan Kristen, mengapa Yesus harus disalib. Kayaknya tadi ada kaitannya dengan itu. Jadi saya hanya mau menambahkan itu saja, kita harus menyadari itu. Mengenai penebusan dosa itu tafsir daripada kita sebagai orang Kristen, berdasarkan catatan di Alkitab, sedangkan alasan yang benar Yesus disalib itu karena hasutan atau tindakan daripada ahli-ahli Taurat. Adapun alasannya juga tadi mungkin sudah disampaikan, jadi mungkin bisa dibedakan. Itu aja Pak Farhan, saya nambahnya karena saya juga saya selalu suka dengan sedikit. Perspektifnya selalu jujur, objektif, dan kalau memang apa adanya sekali secara interpretasinya. Silakan Pak penyebar berita baik, baru setelah itu Pak terangkan. Silakan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya boleh menambahkan sedikit. Boleh. Untuk mematahkan pendapat kalian itu, coba dilihat dulu di surat Maryam ayat 33. Yesus berkata, setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya itu? Soalnya yang saya tahu Al-Quran Maryam itu berapa Pak? Maryam berapa Pak? Maryam ayat 33. Oke, lanjut Pak. Yang saya tahu kitab kalian itu 2/3 itu adalah sejarah. Sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan ditulis oleh Al-Quran. 1/3 lagi kitab kalian itu adalah firman. Jadi bagaimana kalian menanggapi surat Maryam ayat 33 bahwa Yesus itu lahir, mati dan hidup kembali? Coba dijawab. Oke, silakan Pak terangkan. Saya jawab satu persatu. Pak terangkan dulu biar nanti sekalian dari pihak Muslim menjawab. Oke, jadi begini. Halo. Jangan kalian pernah Sebentar dulu, ini pertanyaan ini untuk orang Muslim, saya orang Kristen. Iya, saya tahu Pak, saya tahu. Biar sekalian nanti saya jawab, biar Pak terangkan membuat argumentasi dulu. Biar sekalian Pak. Gak apa-apa. Untuk kali ini saya jadi Muslim dulu, baru nanti saya jawab. Setelah itu pindah lagi jadi Kristen. Janganlah kau terangkan kau. Kau jawab aja kau. Ada aja kau. Nanti saya yang jawab. Silakan. Jadi begini, Bro Nafis, memang di sini kadangkala harus saya tegaskan, kalian harus punya konsistensi di dalam hal memahami dan membaca Al-Quran kalian, dan jangan dibawa pola pikir itu disamakan kepada Alkitab kami. Betul. Saya tahu memang kalian itu sangat terbatas menjelaskan poin-poin, jawaban-jawaban, pertanyaan-pertanyaan, kisah-kisah tentang Taurat, Injil, Zabur, Yesus dan berbagai nabi di dalam Al-Quran kalian, sehingga membuat kalian mencari dari mana referensinya. Hampir sekian lama saya berdebat, seluruh argumen dari apologet Islam itu larinya nanti pasti ke Alkitab. Nah, tidak apa-apa lah, cuman kalau kalian nanti lari ke Alkitab, tolong kalian kritis dan betul-betul memahami dalam literasi Alkitab, supaya jangan salah dan membangun premis baru atau asumsi baru dan makin mengakibatkan nanti
seolah-olah Alkitabnya salah, lalu kamu yang benar, gitu loh. Nah, saya pun seringnya mengkritisi Al-Quran, tetapi saya tidak pernah membuat referensinya itu dari mana-mana, selain hanya saya tetap berpegang pada pola ayat yang saya baca itu untuk dikritisi dengan tajam hal-hal apa yang perlu dipahami dari nilai-nilai saat saya mengkritisi itu. Seperti contohnya kamu bilang tadi, bagaimana Anda bisa menyamakan konsep kematian Saudi Ali dengan kematian Yesus? Lalu Anda buat begitu, Alkitab ini sangat mendramatisir. Saya paham kalian akan berkata segitu-gitunya seolah-olah Alkitab kami kayak seperti mendramatisir kejadian itu. Tapi saya bisa terima, ya. Tapi saya bisa terima, ya. Tapi saya bisa terima karena memang Anda dalam Al-Quran tentu tidak bisa menjawab semua secara lengkap dengan Alkitab seperti Alkitab kami. Nah, itulah makanya saya sangat setuju pernyataan Al-Quran. Jika kalian sangat ragu dan bimbang terhadap apa isi Al-Quran ini, tanyalah kepada ahli-ahli kitab sebelumnya, baik itu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kepada saudaraku Bro Admin, gini bro, saya tidak tahu Anda dan sepanjang berapa kali Anda sudah berdebat. Di dalam debat ini jangan pernah setujui argumen orang tentang apapun yang Anda pahami. Karena kalau Anda pahami begitu, Anda sudah lemah dalam berdebat. Anda harus terus counter, tetapi konteksnya tetap kebenaran. Ya, Anda bilang tadi satu, ya kita harus akui secara dogmatis. Ya itu udah bagian kita dogmatika. Tapi Anda harus jelaskan Alkitab itu, itulah realnya. Saya selalu di situ. Baca Alkitab dan Al-Quran pun saya selalu di situ. Tidak pernah lari-lari kemana. Karena saya kalau membahas literasi banyak. Tapi nanti jadi ngawur. Karena kenapa? Literasi itu juga adalah buatan manusia. Gitu. Kapan itu Anda saja barangkali. Silakan. Kapan Anda baca Al-Quran? Katanya Anda saya sudah baca Al-Quran. Salah satu An-Nisa 157. Nah itu tentang keraguan-keraguan yang dimana Allah masih ragu tentang apa yang dinyatakannya. Isinya ya apa isinya? Oke, sekarang kita ini aja. Kita ini saya jawab dulu dari Maryam surat 33 dari Pak Penyesat ya. Pak Penyesat, baca 2 ayat ke atasnya Pak. Di situ Yesus sedang berdiskusi, sedang berdebat dengan kita. Bang Farhan, penyebar bukan penyesat. Oh, penyebar ya. Ya. Sorry. Kirain penyesat berita ya, penyebar berita ya, penyebar berita baik. Sorry salah. Penyebar dan penyesat bersama. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Sampai sekarang Yesus tidak mati, Pak. Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang tidak mati. Sampai saat ini Nabi Isa tidak mati. Apa dalilnya? Dalilnya ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Ya, artinya ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan." Berarti ayatnya itu kontradiktif dong. Kok? Itu surat Maryam itu mengatakan setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Artinya itu apa? Sebentar, nanti akan saya kasih dalil. Sebentar ya. Sebentar. Nanti akan ada hari kematian Yesus hari kematian Isa di bumi itu ada. Sebentar ya. Di dalam Quran surat Ali Imran 55 diterangkan, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal yang selalu kamu berselisih padanya." Nanti akan ada tidak mana hadis Rasulullah SAW. Saya cerita hadisnya ya. Ya, ini di dalam Quran surat An-Nisa juga ada Rasulullah Isa, ya, Isa sebagai Rasulullah itu sampai sekarang masih hidup, ya. Quran An-Nisa 159 juga, Al-Maidah 117 yang menunjukkan bahwa beliau ya menerangkan berita yang benar. Oke, sekarang kita bawa ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Bahwa apa yang dimaksud di dalam Quran surat Maryam 33 itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW saat itu berkata, Rasulullah ya, Nabi Muhammad nih menerangkan bagaimana tanda-tanda hari kiamat, bahwa kelak tanda-tanda hari kiamat salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, turunnya Nabi Isa alaihissalam membantu Imam Mahdi,
Setelah itu mereka berperang melawan Dajjal. Selama hidup di 40 tahun, nah Isa nanti hidup lagi 40, hidup di bumi 40 tahun, beliau meninggal dunia. Setelah itu ya barulah peristiwa-peristiwa berikutnya yang menuju kepada hari kiamat. Jadi Pak, Maryam, Quran surat Maryam itu betul. Nanti sampai saat ini Rasulullah Isa alaihissalam masih hidup, dan Rasulullah Muhammad SAW pernah bertemu di langit kedua bersama Nabi Yahya. Jadi bukan meninggal ketika tiang salib membenarkan itu, tidak Pak, bukan. Tetapi nanti Rasulullah Isa alaihissalam turun lagi ke bumi, membantu Imam Mahdi memerangi Dajjal, dan akhirnya mereka berperang. Setelah itu menang 40 tahun Isa alaihissalam hidup di bumi. Untuk apa? Ini ada di dalam kitab Anda sebenarnya Pak. Apa itu? Satu, mengatakan kepada mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, tidak semua yang memanggil Tuhan akan selamat di dalam kerajaan surga. Hanya yang melaksanakan kehendak Bapa lah yang akan selamat di dalam kerajaan surga. Halo Bang, sebentar Bang, saya potong dulu. Pak, mohon maaf, Pak, please artinya surat Maryam yang jangan dipotong dulu. Nanti Bapak nanti bisa buat penjelasannya ayat 33 itu masuk saya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ya, apa artinya setelah aku lahir, mati dan hidup kembali? Ini kan sejarah. Kalian jangan berbohong. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Betul. Pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dibangkitkan kembali maksudnya Bapak dibangkitkan kembali dalam kematian kemarin? Bukan. Kalau itu malah nggak lengkap Pak. Terus justru dibangkitkan kembali itu nanti ketika hari kiamat. Yesus dibangkitkan lagi, Isa alaihissalam dibangkitkan lagi. Sampai saat ini Yesus belum meninggal, Isa alaihissalam belum meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit kedua. Kalau gitu pengertiannya berarti kalau gitu pengertiannya berarti nanti Yesus lahir lagi dong. Kok lahir kembali? Beliau tidak dimatikan. Kok lahir kembali gimana? Beliau itu sejarah, turun. Itu sejarah bro. Sejak aku lahir udah lahir. Saya paling tidak suka ketika diskusi Anda bernarasi saya diamkan sampai selesai. Dengarkan orang bernarasi dulu. Kalau tidak Anda silakan keluar dari komal saya. Saya selalu fair dan saya selalu mendengarkan dengan baik narasi orang lain. Bagaimana Anda mau menanggapi kalau saya belum selesai untuk bernarasi? Ya, dengerin dulu, pahami makna kematian yang dialami oleh Isa alaihissalam. Tadi saya sudah terangkan kenapa saya bawa dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turun, bukan dilahirkan. Ingat diksi saya, turun. Diturunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit, diturunkan untuk membantu Ahmadi memerangi Dajjal. Setelah itu hidup 40 tahun dan meninggal. Ingat kata meninggal. Di dalam Quran surat Maryam dikatakan meninggal, hari wafatku. Setelah itu timbul kejadian kiamat. Setelah kiamat semua makhluk dibangkitkan kembali. Di sini pada hari aku dibangkitkan kembali. Artinya Isa alaihissalam dibangkitkan pada hari kiamat. Clear. Kalau Bapak mau bawa narasi itu ada tafsirnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, apa yang dikatakan? Bahwa saat Isa alaihissalam turun kembali membantu Al-Mahdi memerangi Dajjal dan kejahatan-kejahatan angkara murkanya, maka Isa alaihissalam hidup 40 tahun di bumi memerangi segala kekafiran sehingga kekafiran lenyap di muka bumi. Yang ada adalah orang-orang yang semuanya beriman. Apa ya ini? Saya korelasikan kepada ayat Anda di mana Yesus berkata kepada mereka, ya, orang-orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, tidak semua yang memanggil Tuhan akan selamat mendapat kerajaan surga, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapa lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus sendiri. Artinya 40 tahun Yesus nanti akan turun dan mematahkan salib yang pertama. Apa arti mematahkan salib? Mematahkan doktrin-doktrin yang menuhankan Yesus itu sendiri. Yang kedua, membunuh babi-babi. Apakah Yesus bawa pedang langsung lari-lari membunuh babi? Tidak. Arti membunuh babi di sini adalah mengatakan yang hak dan yang batil, yaitu bahwa babi adalah haram karena ini menjadi fitnah luar biasa. Babi dihalalkan dalam kekristenan oleh Paulus. Yang ketiga, apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu melenyapkan segala sesuatu yang berbau penindasan, penganiayaan pajak, pengambilan kekayaan oleh orang-orang kaya kepada orang miskin, sehingga kemakmuran semuanya terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, melenyapkan Dajjal, melenyapkan keangkara murka, dan melenyapkan penyembahan-penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim bahkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, apakah kamu pernah mengatakan dua di antara kalian sama ibumu sebagai Tuhan?"
Isa menjawab, ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak aku mempunyai hak, sedangkan engkau yang mengetahui tentang diriku. Artinya Nabi Isa alaihissalam nanti menjelaskan tugasnya kepada umatnya yang menyalahpahami dia sebagai Tuhan. Dan ini ada kaitannya juga dalam Bible Anda yang di sana mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan tidak semua yang memanggilku Tuhan Tuhan akan menuju kerajaan surga, tetapi yang melaksanakan kehendak Bapa lah yang ada di dalam kerajaan surga. Clear? Apa Bapak pikir matinya kemarin waktu disalib? Enggak. Sampai sekarang Isa alaihissalam masih hidup. Terima kasih. Silakan kalau mau dibantah. Pakai argumen, pakai data. Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya? No, tidak ada kaitannya Yesus. Dari mana Yesus Tuhan? Saya tunjukkan bukti Bapak kalau Yesus adalah Tuhan. Tunjukkan bukti secara spesifik ayat. Kalian berbicara secara logika. Nah, sekarang kalau nggak Tuhan dia kenapa nggak ada di dunia ini? Kenapa ada di surga? Kalau Bapak parameternya itu, Elia juga ada di surga. Apakah Elia itu juga Tuhan? Elia berdosa. Kalau Yesus Elia tidak pernah berdosa. Tadi parameter Anda, Elia, kenapa dia, kalau tidak Tuhan, kenapa dia ada di surga? Sampai saat ini Elia masih ada di surga. Apakah berarti parameter Anda terlampaui? Elia juga Tuhan? Sekarang kalau mau kiamat nanti yang turun Yesus juga. Yesus, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi untuk apa? Untuk menjawab fitnah bahwa dia adalah Tuhan. Nah, jadi kalau nggak Tuhan dia, kok bisa dia yang turun dari surga? Itu loh, kok turun dari surga? Yang memerintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti dia Tuhan toh? Loh, di Islam sesuatu bukan surga, yang diperintahkan langit. Allah bukan. Di langit dia, bukan di surga. Dia tidak ada di surga, Pak. Dia masih ada di langit kedua. Oh, setelah saya ikutin pendapat kalian di langit. Kenapa dia yang turun? Kenapa nggak Nabi yang dari pertama sampai yang ke-25 yang turun? Karena dari berbagai nabi hanya Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh umatnya. Tidak ada nabi-nabi yang disembah selain Nabi Isa alaihissalam. Maka dia bertanggung jawab seperti di dalam Quran surat Az-Zukhruf yang mengatakan ketika Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Isa, apakah kamu pernah mengatakan kamu dan ibumu dianggap sebagai Tuhan? Kata Isa alaihissalam menjawab, tidak layak bagiku ya Allah yang tidak sesuai dengan hakku, sedangkan Engkau Maha mengetahui. Hanya Nabi Isa alaihissalam yang pernah diangkat Tuhan sebagai umat-umatnya, padahal dia sendiri tidak mengatakan umat-umatnya yang memfitnah Yesus itu sebagai Tuhan. Maka dia punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban yang benar bahwa apa yang dikatakan oleh mereka tentang Yesus adalah Tuhan adalah salah. Ini juga termaktub di dalam Bible Anda sendiri yang mengatakan bahwa tidak semua yang memanggilku Tuhan Tuhan akan selamat, kecuali yang melaksanakan kehendak Bapa itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Clear. Memang iya benar itu. Artinya kalau cuma mengatakan dia Tuhan, dia nggak masuk surga. Tapi kalau menjalankan ajarannya, memang itu yang masuk surga. Saya terima itu. Oke, ajaran Yesus apa? Saya tanya. Ya kasihlah berbuat baik, menolong orang lain. Semua nabi mengajarkan berbuat baik, tidak ada spesialisasinya. Spesialisasi ajaran Yesus apa? Kasih. Hukum kasih. Semua orang juga, semua nabi mengajarkan hukum kasih. Kasihilah semua sesamamu. Tidak, kalau kami diajarkan kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, kalau dilempar kau dengan batu lempar dengan pisang. Jadi apapun yang ditekan ke kamu, mau dimusuhin kamu jangan dibalas. Makanya kami orang Kristen kalau ditekan nggak pernah membalas. Itu ajaran Yesus. Gimana nggak pernah membalas? Saya kasih argumen sedikit aja, Bapak membalas kok, gimana nggak membalas? Apalagi Bapak di depan saya tampar. Yakin Bapak nggak membalas? Yakin? Bapak diprovokasi dikit aja membalas, emosi Bapak sudah meledak, gimana mau tidak membalas? Yakin Bapak di depan saya, debat sama saya tampar muka Bapak nggak membalas? Yakin? Kita kan bicara dengan ajaran, Bang. Ajaran itulah ajaran. Ajaran adalah bagian daripada implementasi. Apakah ajaran cuma di ranah teori doang? Apa gunanya teori tanpa dilaksanakan? Apakah berarti ajaran itu masuk akal atau tidak? Itulah beratnya kalau jadi orang Kristen, Bang. Berat. Kalau berat Pak ditaruh Pak. Kalau berat ditaruh Pak. Kalau berat ditaruh. Ngapain berat? Makanya kita mau diapain juga, mau diapa. Kayak umpamanya di Indonesia ini kan, mau dibakar ke tempat ibadah, enggak, kita lawan. Gitu. Bapak di ibadah hari Minggu saja di rumah dilarang sama warga. Keluar kemana-mana sampai viral. Diam saja di mana? Mau diam gimana? Siapa yang di Yasmin, di GKIC Yasmin melakukan protes berbulan-bulan, berjilid-jilid, bertahun-tahun protes terus padahal sudah dikasih tanah lebih luas, dikasih tempat yang lebih ini. Ingat Pak, teman saya itu ada di depan GKI Yasmin yang jadi kontroversi itu.
pemerintah Bogor memberikan tempat yang lebih luas. Apakah itu namanya hukukasi? Secara hukum sudah. Artinya Bapak tidak melaksanakan hukum kasih secara total. Katanya kami mengalah, dia apa-apain mengalah, tapi ini menuntut. Artinya gini, kalau ditekan enggak beradu fisik gitu loh, dibiarkan dengan hukum yang berjalan gitu loh. Itulah ajaran kami. Oke, sekarang saya tanya ajaran Anda, kenapa ada pembakaran masjid di Tolikara? Jawab. Di mana itu? Aduh. Cek di Google pembakaran masjid di Tolikara, silakan. Itu saya kutuk itu. Oke, Bapak mengutuk tapi terjadi. Apakah itu bukan umat Kristen? Itu saya kutuk itu. Saya juga ikut mengutuk itu. Oke. Tapi kalau kalian, sama Pak. Tapi kalau kalian sebaliknya, gimana? Mana sebaliknya Pak? Ada yang membakar gereja saya dukung. Silakan. Gak pernah saya dukung tuh bakar gereja. Bapak tahu tulisan saya. Cek tulisan saya di Kompasiana, Pak. Saya menulis dari tahun 2014 saya sudah menulis buat catatan tentang sosial politik, tentang bagaimana hubungan antara agama, antara intoleransi di agama, ya. Cek tulisan saya bukan hanya debat di lintas agama ini, Pak. Ketika saya mengatakan bahwa toleransi adalah nilai-nilai bagaimana memberi kebebasan hak setiap agama untuk melaksanakan ibadahnya. Di sana ketika ada gangguan-gangguan tentang ibadah, tentang tempat ibadah maupun masalah ibadahnya, maka di situ intoleransi telah terjadi dan setiap orang yang mengalami penekanan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan toleransi agama maka mereka berhak dibela. Clear. Kalau masalah sosial gitu saya pun membela, Pak. Tetapi ketika Anda mengatakan ajaran Anda adalah tanpa pipi kiri dan tidak pernah membalas, artinya harus diikuti secara umat, secara kesemuaan. Tetapi ternyata umat Anda tidak seperti itu. Pak Penyebar, mau tanya Pak Penyebar. Mohon maaf, jangan main logika sama saya. Yang jajah Indonesia siapa Pak Penyebar? Itu politik Pak, politis itu nggak boleh. Lah itu kan yang bawa agama kan Belanda juga. Bukan agama yang membawa penjajah itu. Penjajah itu kan untuk merebut kedaulatan Indonesia. Jadi jangan dicampur adukan. Gold, glory, gospel. Ayo. Iya. Apa ayo? Ya fakta sejarah sudahlah, nggak usah dibahas. Nah, makanya kan ya, sebenarnya saya nggak mau Bang Guru Admin, saya sebenarnya paling malas itu bahas itu. Tapi Bapak tadi tiba-tiba membawa kasih segala Pak. Saya membawa sebuah literatur sejarah bagaimana ketika Nabi Isa alaihissalam di dalam literatur kami Al-Quran maupun hadis bahwa Isa alaihissalam sampai sekarang belum meninggal, dia diangkat ke langit dan kelak nanti di hari ketika tanda-tanda kiamat itu terjadi membantu Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Setelah itu hidup 40 tahun, beliau meninggal seperti di Al-Quran surat Maryam 33, meninggal setelah itu kiamat dia dibangkitkan kembali. Clear. Oke? Saya rasa Pak Penyebar juga ngerti kayaknya deh. Pak Penyebar. Dia nanti udah kiamat tidak ada lagi kehidupan. Setelah kiamat gak ada kehidupan. Mungkin pemahaman Bapak salah kali. Bapak bahkan ada loh hari akhirat Pak. Kedatangannya Yesus itu sesuai dengan keimanan kami, kedatangannya kedua kali itu kan udah tidak ada kehidupan, udah selesai kan. Pak Penyebar. Tapi meninggal lagi nanti Nabi Isa. Itu enggak. Bapak kayaknya belum baca kitab Bapak secara lengkap deh. Bang Buratmin silakan Bang Buratmin. Ya, Pak Penyebar, saya rasa kita juga harus bijak ya. Maksud saya begini loh. Kalau kita memang mau membuktikan bahwa kita menghargai, ya kita juga menghargai sudut pandang daripada Muslim yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah sama, kemudian peristiwanya memang berbeda. Kita tidak perlu memaksa itu, apalagi mencari informasi mengenai Yesus Tuhan dari sudut pandang Islam itu sudah tidak mungkin. Jadi justru di sini kalau memang ingin menginformasikan bahwa Yesus Tuhan, kita ambil dari peristiwa atau dari ukuran logika saja. Sebagai contoh logika yang paling mudah, manusia tidak mungkin ada yang mampu melawan maut atau melewati maut, hidup kembali. Dari sudut pandang Kristen sesuai dengan catatan Alkitab menyatakan bahwa Yesus ini pernah wafat dan bangkit dan hidup kembali, sehingga secara logika menyatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Saya rasa ukuran itu sudah cukup membuktikan bahwa kita memang beda sudut pandang. Seandainya Al-Quran menyatakan Yesus itu wafat dan bangkit, mungkin sudut pandangnya akan sama, tetapi kan tidak. Ya, begitu Pak Penyebar. Ya, saya masuk akal Pak. Makanya yang saya tanyakan tadi,
surat Maryam 33 itu. Jadi artinya ini apa masuknya? Sementara itu kan tertera ditulis di situ. Jadi kayak Ustadz Mansur bilang 2/3 itu kitab kita itu 2/3 itu adalah sejarah. Cerita yang pernah terjadi kejadian sepertiga firman. Makanya saya bilang ini kan sejarah. Kenapa kalian nggak mengakui bahwa Yesus itu lahir, mati dan hidup kembali? Ini yang saya pertanyakan, Pak. Tadi Pak Farhan sudah menjawab. Saya sudah mengakui, Pak. Siapa yang tidak mengakui, Pak? Bapak yang tidak mendengar jawaban saya. Ya, sebentar Pak Farhan. Silakan, Pak. Ya, Pak Farhan tadi sudah mengakui dari Islam juga sudah banyak literasinya, Pak. Beda sudut pandangnya itu wafatnya bukan pada saat peristiwa salib, tapi wafatnya nanti pada saat kedatangan berikutnya. Kalau dari Kristen wafatnya pada waktu salib, bangkit dan nanti datang lagi. Nah, bro, kalau gitu pengertiannya, Pak, itu kan dipenggal-penggal. Berarti nanti kalau gitu pengertian membeda ayat itu berarti nanti lahir lagi dong Yesus, Nabi Isa lagi dong. Enggak lahir. Kedatangan kedua Kristen lahir enggak? Kedatangan situasi Kristen lahir enggak? Yesus itu kalimat itu harus satu bagian itu, Pak. Kalimat itu harus satu bagian, itu kan sejarah kejadian yang pernah terjadi. Jadi jangan penggal-penggal. Artinya bangkit kembali itu nanti di hari kiamat. Ini penyebar. Yesus waktu di hari ketiga dilahirkan apa hidup? Kan tidak mungkin dia lahirkan lagi sih. Kan dia hidup kan. Bangkit. Ini loh, Pak. Kan tidak lahir. Mana aneh aja ada yang lahir 2 kali. Enggak, tadi kan Bapak kebangkitannya itu kan di hari kiamat, kau Bapak bilang gitu kan. Berarti lahirnya juga nanti berarti lahir lagi kalau memang dipenggal-penggal itu kalimat gitu loh maksud saya. Aduh. Itu satu bagian itu sejak aku lahir. Oke, saya terangkan sekali lagi, Pak. Please dengarkan pelan dan simak. Makanya kenapa tadi Bapak waktu memotong saya, karena ini penting menjadi satu rangkaian sebuah historikal, Bapak tadi bahkan mau memotong. Jadi Bapak mungkin kepotong pemahaman seperti itu. Saya baca lagi ya, Pak ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kalau Bapak memahami peristiwa ini sudah terjadi, dibangkitkan kembali, maka di dalam Al-Quran tidak ada nanti di hari tanda-tanda hari kiamat Isa nanti akan turun ke bumi. Kalau Bapak pakai parameter Islam, ingat, Bapak memakai interpretasi Islam. Bapak harus memakai interpretasi Islam karena Bapak mengatakan itu. Saya ikuti parameter Bapak. Cocok gak dengan parameter Islam nanti? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Ini maksud Bapak kan sudah terjadi kan, menurut Bapak katanya kan? Nah, ya, sejarah, kalau itu sudah, oke, sejarah, Pak. Semua yang dicatat itu bukan hanya sejarah, Pak, tapi Al-Quran itu banyak malah mengupas masa depan, mengupas tentang eskatologi, kelak di hari kiamat seperti apa, ya. Jadi bukan hanya yang sudah terjadi, tapi terjadi ke depan juga ditulis, ya. Jadi Bapak jangan salah paham di situ. Surat Maryam itu bukan sejarah, bukan? Itu aja jawabannya. Sejarah bukan? Kitab Surat Maryam 33 adalah kitab menceritakan Nabi Isa kehidupannya sampai nanti kelak meninggal kembali. Jadi sejarah hari ini dan hari depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena berarti kalau udah tidak, dengar dulu, Bang. Kalau sejarah itu berarti udah terjadi. Tapi kalau yang akan datang itu bukan sejarah namanya. Bapak sana. Kelahirannya sudah terjadi. Ya Allah. Yang sudah terjadi itu yang menjadi sejarah itu kelahirannya sudah terjadi kelahirannya. Tetapi wafatnya belum terjadi. Wafatnya belum terjadi. Berarti itu bukan sejarah. Itu harus satu bagian. Setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Sekarang gini, Pak. Saya menceritakan Bapak gini. Saya menceritakan gini, Bapak penyebar kebaikan, sejarahnya telah lahir, hari ini dia hidup dan nanti ke depan akan mati. Apakah harus menjadi satu bagian, sedangkan Bapak masih hidup sampai sekarang? Itu bukan sejarah, itu perjalanan hidup. Nah, kalau begitu, apakah Bapak perjalanan hidup itu ada yang masa lalu nggak? Bapak punya masa lalu nggak? Itu kalau udah umpamanya kalau kita udah meninggal, Bapak sekarang masih punya masa lalu gak? Bapak pernah mengalami masa kecil gak? Itu sejarah bukan? Kan terjadi di masa lalu, sejarah Anda bukan? Ya. Nah, sekarang cukup start up, diam, karena definisi Anda sudah Anda jawab sendiri. Jangan coba-coba main logika sama saya ingat ya.
Ingat, setiap orang bagian hidup adalah masa lalu, adalah sejarah. Saya punya sejarah seminggu yang lalu, itu sejarah saya. Ya. Betul. Jangan betul. Tapi ya udah, jangan coba-coba main logika sama saya. Dengarkan dulu, nanti baru bantah dengan literasi, bukan dengan ludah. Saya jawab sekarang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Sekarang Isa alaihissalam sudah lahir. Apakah Isa alaihissalam sudah wafat menurut Islam? Belum. Beliau ada di langit, diangkat ke langit, diselamatkan oleh Allah dari orang-orang kafir yang ingin menyalibkannya. Itu literatur Islam. Sampai sekarang masih hidup. Nah, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Apa literatur Islam? Di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu dari tanda-tanda hari kiamat adalah nanti Isa alaihissalam akan diturunkan kembali ke bumi untuk membantu Al-Mahdi untuk berperang melawan Dajjal, memerangi kemusyrikan, mengalahkan para penyembah salib, mengalahkan pemakan babi. Di sana itu yang terjadi. Isa alaihissalam hidup 40 tahun lagi di bumi, setelah itu meninggal. Nah, cocok dengan Maryam. Pada hari wafatku, nanti pada hari wafatnya dia. Setelah wafatnya Isa al-Masih, maka proses untuk hari kiamat semakin dekat, karena tanda-tanda hari kiamat adalah turunnya lagi turunnya lagi Isa al-Masih. Setelah itu maka hari kiamat terjadi. Semua orang, bukan hanya Isa alaihissalam, semua orang akan dibangkitkan kembali ketika hari kiamat. Di padang mahsyar. Nah, berarti Nabi Isa itu berapa kali nanti turun? Satu kali, Pak. Mama mau kayak teh celup, naik turun. Mau saya kasih tahu, Yesus Anda naik turun kayak teh celup. Di dalam Bible Anda pernah naik lagi, pernah turun lagi. Di Pulau Patmos dia pernah turun lagi menemui Yohanes, turun lagi, naik lagi dia, terus turun lagi menemui Paulus. Isa di Al-Quran nggak kayak teh celup, Pak, naik turun. Mau lagi? Ayo, kasih argumen Anda. Itu belum masuk, Pak. Ya, aku tadi udah sepakat dengan Bapak, kelahirannya itu udah sejarah. Tapi matinya itu kenapa dipenggal dan kebangkitannya itu dipenggal? Seharusnya kan itu harus bagian sejarah. Dipenggal. Menceritakan. Sekarang saya kasih Bapak ayat parameter di Bible Bapak ya, yang menceritakan hari ke depan. Kalau itu juga menceritakan masa lalu Yesus dan hari ke depan Yesus. Di dalam Markus diceritakan apa? Kelak Yesus akan menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Arti menyelamatkan itu yang diselamatkan sekarang apa nanti? Ketika nanti menjadi penebusan dosa bagi orang-orang yang mendapat hari penghakiman. Apakah itu artinya sudah terjadi hari ini? Nanti itu harapan. Nah, itu nanti. Makanya Pak, Anda jangan coba-coba memaksakan interpretasi Anda kepada pemahaman Kristen, kepada pemahaman Islam. Di dalam Islam literaturnya Isa itu belum meninggal sampai sekarang. Paham? Ya itu yang kita bahas. Sementara kan di ayat 33 kan ada tertulis mati dan dibangkitkan kembali. Itu yang kita perdebatkan. Oke, lahir sudah saya jelaskan loh ya. Lahir Isa alaihissalam sudah lahir. Ingat, Isa alaihissalam sudah lahir. Itu adalah bagian dari sejarah masa lalu karena Isa alaihissalam sudah lahir. Meninggalnya belum. Berarti bukan sejarah itu. Loh, sejarahnya itu yang sudah dimaksud, lahir. Yang dimaksud sejarah itu apa sih, Pak? Sejarahnya itu yang lahir itu sudah sejarah karena dia bagian masa lalu dari Isa. Kan tadi sudah saya tanya ke Bapak. Bapak punya sejarah nggak sekarang walaupun Bapak masih hidup? Bapak punya sejarah nggak? Sejarah ialah peristiwa yang pernah terjadi, ya. Oke. Bapak punya sejarah nggak? Bapak punya sejarah nggak sekarang masih hidup? Ya. Punya. Apakah Bapak mentang-mentang belum mati, Bapak nggak punya sejarah? Kematian itu belum sejarah. My God. Pak, sejarah itu adalah kejadian masa lalu, itu namanya sejarah. Biarlah